Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rezeki adalah bagian penting dalam kehidupan manusia, mencakup segala bentuk keberkahan seperti kesehatan, kebahagiaan, kelancaran usaha, dan hubungan yang harmonis. Namun, tidak semua orang senang melihat kesuksesan orang lain, dan dalam beberapa kasus, rasa iri serta dengki bisa mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang merugikan, termasuk mengirimkan energi negatif melalui benda-benda tertentu yang diyakini dapat menghambat rezeki seseorang. Energi negatif ini dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari usaha yang tiba-tiba merosot, sering mengalami kegagalan, kehilangan pelanggan, hingga merasakan tekanan batin dan ketidaknyamanan di lingkungan sendiri. Pengaruh dari benda-benda penghambat rezeki ini bukan sekadar sugesti, tetapi juga berkaitan dengan energi yang dapat memengaruhi pikiran, perasaan, dan bahkan keberuntungan seseorang. Banyak orang tidak menyadari bahwa hambatan dalam hidup mereka mungkin bukan hanya sekadar ujian biasa, melainkan ada faktor eksternal yang berasal dari niat jahat seseorang. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana benda-benda ini bekerja, bagaimana mengenali keberadaannya, dan langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menetralisir efek buruknya. Dalam video ini, kita akan menguraikan 6 jenis benda yang sering dikirimkan oleh orang yang iri dan dengki dengan tujuan menghambat rezeki, serta cara mengatasinya agar kehidupan kembali berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Tonton videonya sampai selesai agar kalian tahu 6 jenis benda yang sering dikirimkan oleh orang yang iri dan dengki dengan tujuan menghambat rezeki. 1. Tanah kuburan. Salah satu benda yang sering digunakan untuk menghambat rezeki seseorang adalah tanah kuburan. Tanah ini dianggap memiliki energi kematian dan kesialan yang dapat mempengaruhi kehidupan seseorang secara negatif jika diletakkan di tempat tinggal atau tempat usaha mereka. Dalam beberapa kasus, tanah kuburan bisa ditaburkan di halaman rumah, di depan pintu masuk, atau bahkan diletakkan di bawah meja kerja tanpa disadari oleh pemiliknya. Tujuan utama dari penggunaan tanah ini adalah untuk menanamkan aura negatif yang bisa menyebabkan rezeki seseorang tersendat, usahanya menurun, serta munculnya berbagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, seperti pertengkaran dalam keluarga, penyakit misterius, atau sering mengalami kerugian tanpa sebab yang jelas. Dampak dari tanah kuburan ini seringkali tidak langsung terlihat, tetapi bisa dirasakan dalam jangka waktu tertentu. Salah satu tanda umum bahwa seseorang terkena kiriman tanah kuburan adalah adanya perasaan berat dan gelisah yang tidak wajar di rumah atau tempat kerja. Orang yang terkena pengaruhnya juga mungkin akan mengalami mimpi buruk berulang, sering merasa lelah tanpa alasan yang jelas, atau melihat perubahan drastis dalam usahanya, seperti pelanggan yang tiba-tiba berkurang atau proyek yang selalu gagal. Selain itu, hubungan antar anggota keluarga atau rekan bisnis bisa tiba-tiba menjadi tegang tanpa sebab yang logis. Hal ini terjadi karena energi negatif dari tanah kuburan mempengaruhi aura lingkungan serta psikologis orang yang tinggal atau bekerja di tempat tersebut. Untuk mengatasi pengaruh buruk dari tanah kuburan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan keberadaan benda tersebut. Jika ditemukan tanah yang mencurigakan di sekitar rumah atau tempat usaha, sebaiknya jangan disentuh langsung dengan tangan kosong. Sebaiknya gunakan sarung tangan atau alat untuk membuangnya ke tempat yang jauh. Selain itu, pembersihan secara spiritual juga diperlukan, seperti menyiramkan air yang sudah dibacakan doa ke area yang terdampak. Membakar daun bidara atau kemenyan sebagai bentuk pembersihan energi, serta rutin membaca doa perlindungan sesuai keyakinan masing-masing. Melakukan pembersihan secara fisik dan spiritual secara berkala dapat membantu menetralisir efek buruk dari tanah kuburan serta mengembalikan keseimbangan energi di lingkungan tersebut, sehingga rezeki yang sempat terhambat bisa kembali lancar. 2. Jarum dan paku berisi mantra. Selain tanah kuburan, benda lain yang sering digunakan untuk menghambat rezeki seseorang adalah jarum dan paku yang telah diberi mantra atau energi negatif. Benda-benda ini biasanya ditanam di sekitar rumah, di depan pintu masuk, atau di dalam tempat usaha dengan tujuan menghalangi aliran rezeki dan menyebabkan berbagai hambatan dalam kehidupan seseorang. Jarum dan paku memiliki sifat tajam dan keras, yang dalam praktik ilmu hitam melambangkan energi penghalang, penderitaan, serta keterikatan terhadap masalah yang sulit diselesaikan. Orang yang menjadi target biasanya akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya, merasa selalu mengalami kesialan dalam pekerjaan, atau menghadapi konflik yang terus-menerus di dalam keluarga. Bahkan, dalam beberapa kasus, korban bisa mengalami penyakit misterius atau perasaan tertekan tanpa alasan yang jelas.
Dampak dari jarum dan paku berisi mantra ini bisa dirasakan melalui berbagai kejadian yang tidak wajar. Misalnya, bisnis yang sebelumnya lancar tiba-tiba mengalami kemunduran drastis tanpa sebab yang jelas, proyek atau usaha yang selalu gagal di saat-saat terakhir, atau sulit mendapatkan peluang baru meskipun sudah berusaha keras. Selain itu, tanda-tanda fisik juga bisa muncul, seperti sering mengalami sakit kepala, tubuh terasa berat, atau sering merasa ketakutan tanpa alasan. Di dalam rumah atau tempat usaha, energi negatif dari benda ini bisa menyebabkan suasana menjadi tidak nyaman, sering muncul pertengkaran tanpa sebab yang berarti, atau adanya perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Jika seseorang menemukan jarum atau paku dalam jumlah yang tidak wajar di tempatnya, terutama jika posisinya seolah sengaja disembunyikan, maka kemungkinan besar benda tersebut dikirim dengan maksud buruk. Untuk mengatasi pengaruh buruk dari jarum dan paku berisi mantra, langkah pertama adalah mencari dan menyingkirkan benda tersebut dengan hati-hati. Jangan pernah membuangnya sembarangan atau memegangnya langsung dengan tangan kosong, karena bisa memperkuat energi negatif yang ada. Sebaiknya gunakan alat atau sarung tangan, lalu buang benda tersebut ke tempat yang jauh atau kuburkan dengan cara tertentu yang diyakini dapat menetralisir energinya. Setelah itu, lakukan pembersihan energi di rumah atau tempat usaha dengan menyiramkan air yang sudah diberi doa perlindungan, membakar dupa atau kemenyan, serta rutin membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Selain itu, memperkuat perlindungan diri dengan menjalankan ibadah dan menjaga energi positif dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu menghalau efek buruk dari benda-benda ini, sehingga rezeki yang terhambat bisa kembali mengalir dengan lancar. 3. Bunga layu atau bunga tabur. Benda lain yang sering digunakan untuk menghambat rezeki seseorang adalah bunga layu atau bunga tabur. Dalam banyak kepercayaan, bunga memiliki makna simbolis yang kuat, baik sebagai lambang kehidupan maupun kematian. Bunga tabur, yang biasanya digunakan dalam ritual pemakaman atau persembahan kepada roh, sering dikaitkan dengan energi kematian dan kesialan. Ketika seseorang dengan niat buruk menaburkan bunga ini di depan rumah, di tempat usaha, atau di sekitar lingkungan seseorang, tujuannya adalah untuk menanamkan aura negatif yang dapat menghalangi rezeki, menyebabkan suasana rumah menjadi suram, atau membuat usaha menjadi sepi. Bunga layu juga memiliki makna tersendiri, yaitu menggambarkan keberuntungan yang memudar dan rezeki yang perlahan-lahan menghilang. Dampak dari bunga layu atau bunga tabur ini seringkali dirasakan dalam bentuk perubahan suasana yang mendadak. Rumah atau tempat usaha yang sebelumnya terasa nyaman dan ramai bisa berubah menjadi suram dan penuh ketegangan. Penghuni rumah atau pemilik usaha mungkin akan mengalami kelelahan mental, mudah marah, sering merasa putus asa, atau bahkan kehilangan semangat untuk bekerja. Dalam beberapa kasus, bisnis yang sebelumnya berkembang pesat tiba-tiba mengalami kemunduran tanpa alasan yang jelas, pelanggan berkurang drastis, atau selalu ada hambatan yang menghalangi keberhasilan. Selain itu, orang yang terkena pengaruh dari bunga layu atau bunga tabur sering mengalami mimpi buruk atau merasa diawasi oleh sesuatu yang tidak terlihat, yang semakin memperburuk kondisi mental dan emosional mereka. Untuk menghilangkan efek negatif dari bunga layu atau bunga tabur, langkah pertama adalah segera membersihkan area yang terkena taburan bunga tersebut. Jangan membiarkannya terlalu lama, karena semakin lama dibiarkan, energi negatifnya akan semakin menguat. Gunakan sapu atau kain untuk membersihkannya, lalu buang ke tempat yang jauh dari rumah atau tempat usaha. Setelah itu, lakukan pembersihan spiritual dengan menyiramkan air yang telah dibacakan doa ke area yang terdampak, serta membakar dupa atau kemenyan untuk menetralisir energi buruk. Penting juga untuk memperkuat perlindungan diri dengan membaca doa perlindungan setiap hari dan menjaga pikiran serta hati agar tetap positif. Dengan melakukan langkah-langkah ini, pengaruh buruk dari bunga layu atau bunga tabur dapat dihilangkan, sehingga rezeki yang sebelumnya terhambat bisa kembali mengalir dengan lancar. 4. Garam yang ditaburkan secara gaib. Garam merupakan benda yang memiliki sifat unik dalam dunia spiritual. Dalam banyak kepercayaan, garam dipercaya mampu menyerap dan menetralkan energi, baik positif maupun negatif. Namun, dalam praktik ilmu hitam, garam juga dapat digunakan untuk tujuan yang berlawanan, yaitu menghambat rezeki seseorang. Orang yang iri dan dengki dapat menaburkan garam secara gaib di depan rumah, di tempat usaha, atau di jalur yang sering dilewati targetnya dengan tujuan untuk mengusir keberuntungan dan menutup jalan rezeki. Garam yang telah dimantrai ini bekerja dengan cara menyerap energi positif yang ada di sekitar korban,
membuatnya sulit untuk berkembang, selalu merasa gagal, dan seolah-olah tidak bisa keluar dari kesialan yang terus-menerus menimpanya. Dampak dari garam yang ditaburkan secara gaib bisa dirasakan dalam berbagai bentuk. Salah satu tanda yang paling umum adalah rezeki yang tiba-tiba seret tanpa sebab yang jelas. Misalnya, usaha yang sebelumnya berjalan lancar mendadak kehilangan pelanggan, kesepakatan bisnis selalu gagal di menit-menit terakhir, atau pekerjaan yang sudah hampir selesai tiba-tiba mengalami hambatan yang tidak masuk akal. Selain itu, di dalam rumah, penghuni bisa merasakan perubahan suasana yang tidak nyaman, sering terjadi ketegangan atau pertengkaran, dan muncul perasaan gelisah yang berkepanjangan. Secara fisik, korban bisa mengalami kelelahan yang tidak wajar, sering sakit tanpa sebab medis yang jelas, atau mengalami mimpi buruk yang berulang-ulang. Semua tanda ini menunjukkan bahwa energi negatif dari garam tersebut telah mulai bekerja, menghambat keberuntungan dan membatasi setiap peluang yang seharusnya bisa didapatkan. Untuk menetralisir efek buruk dari garam yang telah ditaburkan secara gaib, langkah pertama adalah melakukan pembersihan fisik dan spiritual. Jika menemukan taburan garam yang mencurigakan, segera bersihkan dengan cara menyapu atau menyiramnya dengan air bersih yang telah didoakan. Setelah itu, lakukan pembersihan spiritual dengan menggunakan air yang telah dibacakan doa perlindungan, lalu percikan di sekitar rumah atau tempat usaha. Beberapa orang juga menggunakan campuran air dan daun bidara atau air ruqyah untuk menetralisir efek negatifnya. Selain itu, menjaga energi positif dengan sering beribadah, berzikir, dan menghindari pikiran negatif juga sangat penting untuk menghalau pengaruh buruk dari garam kiriman ini. Dengan langkah-langkah ini, energi negatif yang menghambat rezeki bisa dihilangkan, dan kehidupan pun bisa kembali berjalan dengan lebih baik dan penuh keberkahan. 5. Benda BERLILIT benang hitam. Benda lain yang sering digunakan untuk menghambat rezeki seseorang adalah benda yang dililit dengan benang hitam. Dalam praktik ilmu hitam, benang hitam melambangkan pengikatan dan pembatasan, yang berarti rezeki, keberuntungan, atau kesuksesan seseorang sengaja diikat agar tidak berkembang. Biasanya, benda ini bisa berupa koin, batu, kayu, atau bahkan boneka kecil yang diikat dengan benang hitam, lalu disembunyikan di sekitar rumah, tempat usaha, atau jalur yang sering dilewati korban. Tujuan utama dari pengiriman benda ini adalah agar segala usaha yang dilakukan terasa berat, selalu mengalami kegagalan, serta kehidupan korban dipenuhi dengan kesialan yang berulang-ulang. Dampak dari benda yang dililit benang hitam ini bisa dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu tanda yang paling sering terjadi adalah usaha atau pekerjaan yang terasa mandek tanpa alasan yang jelas, meskipun sudah dilakukan dengan sebaik mungkin. Selain itu, seseorang yang terkena pengaruh benda ini mungkin akan merasa lebih sering stres, mudah emosi, dan kehilangan semangat untuk bekerja atau berusaha. Dalam lingkungan rumah, suasana menjadi lebih tegang, sering terjadi pertengkaran, atau ada perasaan gelisah yang sulit dijelaskan. Bahkan, beberapa orang mengalami mimpi buruk yang berulang atau merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka. Semua gejala ini merupakan indikasi bahwa ada energi negatif yang bekerja untuk menghambat rezeki dan keberuntungan seseorang. Untuk mengatasi pengaruh buruk dari benda yang dililit benang hitam, langkah pertama adalah mencari dan menyingkirkan benda tersebut dengan cara yang benar. Jika menemukan benda mencurigakan dengan benang hitam di sekitar rumah atau tempat usaha, jangan langsung membakarnya atau membuangnya sembarangan, karena bisa memperparah efeknya. Sebaiknya, benda tersebut dibungkus dengan kain putih atau plastik, lalu dikuburkan di tempat yang jauh dari rumah. Setelah itu, lakukan pembersihan spiritual dengan menyiramkan air doa atau air ruqyah ke area yang terkena dampak, serta membaca doa perlindungan untuk menghilangkan energi negatif yang masih tersisa. Selain itu, meningkatkan ibadah, memperbanyak zikir, serta menjaga suasana hati agar tetap positif sangat penting untuk menangkal energi buruk dan mengembalikan kelancaran rezeki. Dengan melakukan langkah-langkah ini, pengaruh buruk dari benda tersebut dapat dihilangkan, dan kehidupan bisa kembali berjalan dengan lancar serta penuh keberkahan. 6. Boneka atau patung berisi energi negatif. Salah satu benda paling berbahaya yang dapat digunakan untuk menghambat rezeki seseorang adalah boneka atau patung yang telah diisi dengan energi negatif. Benda ini sering digunakan dalam praktik ilmu hitam untuk mewakili target yang dituju, di mana boneka atau patung tersebut diberi mantra tertentu agar segala hal buruk menimpa orang yang menjadi sasaran. Biasanya, boneka ini ditemukan secara tiba-tiba di halaman rumah, di depan pintu, di dalam tempat usaha,
atau bahkan tersembunyi di sudut-sudut yang jarang diperhatikan. Tujuannya adalah untuk menanamkan aura negatif yang dapat menyebabkan rezeki tertutup, usaha menjadi sulit berkembang, serta kehidupan sehari-hari dipenuhi dengan hambatan dan kesialan yang tak berkesudahan. Dampak dari boneka atau patung berisi energi negatif ini bisa sangat mengganggu, baik secara fisik maupun mental. Orang yang terkena pengaruhnya seringkali mengalami kesulitan dalam mencari nafkah, kehilangan pelanggan dalam usahanya, atau menghadapi berbagai hambatan dalam pekerjaan tanpa alasan yang jelas. Selain itu, di dalam rumah atau tempat kerja, suasana bisa berubah menjadi lebih suram dan penuh ketegangan, anggota keluarga atau karyawan sering bertengkar, dan ada perasaan tidak nyaman yang terus-menerus dirasakan oleh penghuni. Gejala lainnya bisa berupa mimpi buruk yang berulang, merasa diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat, atau munculnya rasa takut dan cemas yang tidak beralasan. Semua ini menunjukkan bahwa energi negatif dari boneka atau patung tersebut sedang bekerja untuk menghambat keberuntungan dan rezeki korban. Untuk menghilangkan pengaruh buruk dari boneka atau patung berisi energi negatif, langkah pertama adalah menyingkirkannya dengan cara yang benar. Jangan membakarnya atau membuangnya begitu saja, karena bisa memperkuat energinya. Sebaiknya, benda tersebut dibungkus dengan kain putih atau plastik, lalu dikuburkan di tempat yang jauh dari rumah atau tempat usaha. Setelah itu, lakukan pembersihan spiritual dengan menyiramkan air yang telah didoakan ke seluruh area yang terkena dampak, serta membakar dupa, kemenyan, atau daun bidara untuk menetralkan energi negatif. Selain itu, memperbanyak doa perlindungan dan menjaga lingkungan agar selalu dalam keadaan bersih dan penuh energi positif sangat penting untuk mencegah serangan energi negatif serupa di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, pengaruh buruk dari boneka atau patung dapat dihilangkan, dan kehidupan pun bisa kembali berjalan dengan lebih lancar, harmonis, serta penuh keberkahan. Setelah memahami keenam benda yang sering digunakan untuk menghambat rezeki, tanah kuburan, jarum dan paku berisi mantra, bunga layu atau bunga tabur, garam yang ditaburkan secara gaib, benda berbenang hitam, serta boneka atau patung berisi energi negatif, kita dapat menyimpulkan bahwa pengaruh dari benda-benda ini bukan sekadar mitos, tetapi dapat benar-benar memengaruhi kehidupan seseorang. Energi negatif yang ditanamkan melalui benda-benda tersebut dapat menghambat usaha, menutup pintu rezeki, menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, dan bahkan menyebabkan gangguan fisik serta mental. Oleh karena itu, penting bagi setiap orang untuk selalu waspada terhadap tanda-tanda adanya gangguan semacam ini, serta mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menetralisirnya. Pembersihan fisik dan spiritual, memperkuat perlindungan diri dengan doa, serta menjaga energi positif dalam kehidupan sehari-hari merupakan langkah-langkah yang dapat membantu menangkal efek buruk dari benda-benda penghambat rezeki tersebut. Selain itu, kita juga harus menyadari bahwa rasa iri dan dengki adalah sumber dari segala energi negatif ini. Oleh sebab itu, penting bagi setiap individu untuk selalu menjaga hati, menjauhi perasaan iri terhadap kesuksesan orang lain, serta berusaha membangun energi positif di lingkungan sekitar. Dengan memiliki hati yang bersih dan niat yang baik, seseorang tidak hanya dapat melindungi dirinya sendiri dari pengaruh buruk, tetapi juga membantu menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan penuh keberkahan. Pada akhirnya, rezeki bukan hanya soal materi, tetapi juga tentang keberkahan dalam kehidupan. Dengan selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan berusaha tetap positif dalam segala situasi, kita bisa memastikan bahwa rezeki akan tetap mengalir dengan lancar dan penuh berkah, terlepas dari segala bentuk rintangan yang mungkin muncul. Demikian 6 jenis benda yang sering dikirimkan oleh orang yang iri dan dengki dengan tujuan menghambat rezeki, serta cara mengatasinya agar kehidupan kembali berjalan dengan lancar dan penuh keberkahan. Silakan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda, atau sebaliknya.